Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati keluarga almarhumah Bapak Muhammad Ali, Bapak Fakhrun. Saya mengucapkan juga ucapan bela sungkawa. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan dalam menghadapi semua yang terjadi, termasuk wafat daripada putri tercinta almarhumah Marwah Astuti Ciremai. Kita kirimkan Fatihah kepada almarhumah, mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan kuburannya, diberikan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila ruh Marwah Astuti Ciremai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa asih madkhalaha wa ghfirha bima yusallu wa nakaiha minal khataaya kama yunkathu al-abyad minad danas. Allahumma abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha min adzabil qabri wa fitnatiha min adzabin nar wa adkhilha jannatan bighairi hisab. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu anjuran yang dinyatakan oleh para ulama dan diajarkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu talqin. Secara umum talqin ini di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntun orang-orang yang menjelang wafat di antara kalian dengan lafaz la ilaha illallah. Ada juga talqin yang dibacakan di saat dikuburkan. Sudah dikuburkan, kita bacakan kalimat talqin. Ini adalah anjuran. Bahkan didapati beberapa ulama besar selevel Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, bahkan Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh juga menganjurkan hal tersebut. Mereka mengatakan istihbabu talqinil mayyit ba'da dafnihi. Dianjurkan mentalqin orang yang meninggal dunia sesudah dikuburkan. Jadi artinya amalan ini didukung oleh ulama-ulama besar. Dan isi dari talqin itu sangat luar biasa kalau kita pahami. Luar biasa. Di mana disebutkan di situ, ya Abdullah ibn Abdillah, uzkuril ahda alladhi kharajta alaih min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai hamba Allah, putra hamba Allah. Gelar waktu itu sudah tidak ada di kuburan. Semua disebut dengan hamba Allah. Gak berlaku lagi wahai presiden, putranya presiden, misalnya. Wahai menteri, putranya menteri. Wahai raja, putranya raja. Wahai direktur, putranya direktur. Di kuburan hanya ada ya Abdullah ibn Abdillah. Ya Abdullah ibn Abdillah. Wahai hamba Allah, putranya hamba Allah. Artinya atribut keduniaan yang kita bawa, yang
kebanyakan orang banggakan itu, ketika sudah meninggal, semuanya hilang. Kemudian dilanjutkan, uzkuril ahad alladzi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah. Ingatlah janji yang telah kau nyatakan. Makna janji di sini apa? Janji yang dinyatakan di alam arwah. Kesaksian bahwa tiada Tuhan dan sembahan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu janji kita. Bahkan sebelum kita ada di muka bumi. Ingatlah janji tersebut di saat engkau keluar dari dunia yang fana ini, kau menuju ke negeri yang abadi akhirat. Yaitu syahadah. Kalimatus syahadatain. Dua kalimat ini dia bisa terjaga sampai kita meninggal dunia. Dengan apa? At-ta'ah. Dengan ketaatan. Salat yang kita lakukan, dia menjaga ini kalimat. Sehingga tidak lepas dari sanubari kita. Puasa yang kita laksanakan, sedekah yang kita lakukan, zakat dan semua amal-amal baik, fungsinya menjaga dua kalimat syahadat itu. Kemudian dilanjutkan wa annal mauta haqqun. Kematian itu hak. Semua meyakini bahwa kita ini yang hidup saat ini suatu saat juga akan meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, beribadalah kepada penciptamu Allah hingga datang keyakinan. Qal al-mufassirun, para ulama tafsir menafsirkan kata yakin di situ adalah al-maut, kematian. Karena sesuatu hal yang pasti. Bahkan di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kematian yang kalian lari daripadanya, suatu saat pasti dia akan menyusul kalian. Dan dia akan kembalikan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Al-maut bab. Dan kematian ini bukan akhir dari segalanya. Justru awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Makanya para ulama mengatakan al-mautu babun. Kematian itu adalah pintu masuk menuju alam akhirat. Dia bukan akhir. Nah, orang yang sudah meninggal dunia itulah fase awal dia memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Bukan akhir dari segala-galanya. Makanya dikatakan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Al-Imam Suyuti meriwayatkan dalam kitab Syarh Usul yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, Nabi bersabda, kuburan itu adalah rumah awal di alam akhirat. Dan rumah akhir di alam dunia. Jadi kita meninggal itu hakikatnya hanya al-intiqal. Berpindah alam. Ya, berpindah alam. Ruh kita di situ hidup di alam yang disebut alamul barzakh. Setelah kematian kita transit di tempat yang disebut kuburan. Wa annal qabra haqqun. Kuburan itu hak. Sampai kapan di situ? Sampai hari kebangkitan. Nah, kuburan ada dua. Ada yang menjadi taman surga, ada yang menjadi
jurang atau lubang api neraka. Nauzubillah. Al-qabru imma raudhah min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kuburan itu taman surga atau lubang dan jurang api neraka. Tinggal kita memilih di saat kita masih hidup di dunia ini. Mau pilih mana? Mau kuburan kita jadi taman surga, taat hidup di dunia ini. Taat patuh kepada Allah, kepada Rasul, total. Udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutawati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Masuk ke dalam agama Islam secara totalitas. Taat secara fisik, sholat, puasa. Taat secara batin, tazkiyah an-nufus, tazkiyah qulub, bersihkan hati, sucikan hati, berakhlak mulia. Orang semacam ini yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hati yang selamat itulah yang mereka akan selamat di alam akhirat. Wa anna na'imah hak. Nikmatnya hak, benar. Ada nikmat. Nikmat di dalam kuburan. Yang tadi disebut oleh Nabi diumpamakan seperti taman surga. Raudhah. Raudhah artinya taman. Nah, orang yang menikmati kenikmatan di dalam kuburan waktu tidak terasa lama. Bahkan diriwayatkan seperti malam pengantin, tahu-tahu sudah pagi. Allah singkatkan waktunya karena saking menikmati kenikmatan yang disediakan oleh Allah Ta'ala di dalam kuburan. Dan prosesnya akan mudah. Kalau di kuburan sudah mengalami proses yang mudah, setelahnya akan mudah. Nabi katakan, siapa yang di kuburan dikasih kemudahan oleh Allah, fama ba'dahu dzalika aisar. Setelah itu lebih mudah. Proses hisab, hari kebangkitan, yaumil qiyamah, ada mizan, ada hisab, ada mauqif, berdiri menanti keputusan Allah. Tapi di kuburannya sudah dimudahkan oleh Allah, sudah mendapatkan nikmat. Setelahnya kata Nabi, wa ma ba'dahu aisar, lebih mudah. Jadi orang beriman meninggalnya nikmat. Di saat ruh lepas dari jasad nikmat, di saat berada di dalam kuburan nikmat, di saat hari kebangkitan nikmat, di saat masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala nikmat. Jadi gak perlu takut. Cuma syaratnya harus total hidup di dunia, taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaliknya yang kuburannya adalah jurang atau lubang api neraka, maka setelahnya itu kesulitan dan kesulitan yang dihadapi. Dan puncaknya dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa anna na'imah haqqun wa anna 'adzabahu haqqun. Wa anna su'al munkar wa nakir fihi haqqun. Pertanyaan dua malaikat di dalam kuburan, Munkar dan Nakir, itu adalah suatu kebenaran. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani di dalam sunannya yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, meriwayatkan satu riwayat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi memiliki kebiasaan apabila seseorang telah dikuburkan, waqafa alaih, Nabi berdiri di hadapan kuburan tersebut. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum, wahai segenap jamaah yang hadir, ayo istighfar kepada saudara kalian yang sudah meninggal. Fa was'alullaha lahu bitathbiti, minta kepada Allah agar Allah kokohkan lisannya untuk mampu menjawab setiap pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Al-an fayus'al, karena saat ini dia sedang ditanya, kata Rasul. Jadi talqin itu punya fadilah, salah satunya membantu orang yang meninggal dunia itu untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan
nakir. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, percaya ada malaikat mungkar nakir ya. Kalau Mu'tazilah mereka tidak percaya. Allah. Sayyidina Ali itu menangis kalau ingat kuburan. Selevel Imam Ali bin Abi Thalib. Mengatakan apa? Bahrun amik. Inilah kuburan adalah lautan yang sangat dalam. Wa safarun tawil, dan perjalanannya sangat panjang. Aduh, kasihan diri saya, min qillatil zat, bekal saya sedikit. Wa Imam Ali mengatakan bekalnya sedikit. Itu bahasa tawadhu. Bahasa orang yang betul-betul mengenal Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang sudah mengenal Allah itu apa? Melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan atribut-atribut. Fil ghalab al-khauf min Allah. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam talqin itu. Setelah menyatakan kematian itu hak, kuburan itu hak, nikmatnya, azabnya, dan pertanyaan malaikat mungkar nakir, dilanjutkan wa annal ba'tsa haqqun. Hari kebangkitan itu benar adanya. Kita di kuburan satu waktu dibangkitkan. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan biruh wal jasad. Kalau di kuburan yang hidup hanya ruh kita. Tapi di hari kebangkitan Allah Ta'ala hidupkan kita kembali dengan ruh dan jasad. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh. Mereka menanti sampai waktu mereka dibangkitkan. Ibnu Abi Daud mengarang kitab Kitabul Ba'ats. Kitab tentang hari kebangkitan. Kita bangkit semua. Mudah bagi Allah membangkitkan makhluk yang sudah mati. Ruh dan jasad. Wa annal hisab hak. Setelah kita bangkit, dihisab oleh Allah Ta'ala. Kalau doa minta jangan sampai ada hisab di yaumil qiyamah. Ada doa diajarkan, Allahumma adkhilni al-jannata bighairi hisab. Kalau doa minta seperti itu, ya Allah masukkan saya surga tanpa hisab. Karena dalam riwayat Nabi katakan man husiba uziba. Siapa yang dihisab diazab. Hisab itu bagian azab. Maka diganti doa-doa yang menyatakan ya Allah hisablah saya dengan hisab yang mudah. Jangan pakai doa itu. Dalam Sahih Bukhari, Nabi yang nyatakan bahwa tidak ada hisab yang mudah. Doa itu bukan dari Nabi. Hisaban yasiro. Bukan. Nabi katakan hisab itu berat. Hisab itu azab. Maka minta kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surgamu bighairi hisab. Tanpa hisab. Wa anna syafa'ata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Nah ini harapan kita. Anta habibullah qad turja syafa'atuhu inda sirati mazallat khadam laulaka ma khuliqat syamsun wala qamaru wala sama'un wala lauhun wala qalam. Ada sastrawan Islam namanya Imam Al-Bur'i. Dia mengatakan engkau kekasih Allah wahai Nabi Muhammad. Harapan kami di akhirat nanti satu, mendapatkan pertolongan dan syafaatnya. Ya, Nabi punya perhatian kepada umatnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi masih mengingat para pendosa umatnya. Dengan apa? Dengan syafaatnya. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku ini aku peruntunkan kepada umatku dari pelaku-pelaku dosa besar. Itu saking baiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa annal jannata haq wa annan nar haq wa anna liqa Allah Ta'ala li ahlil jannati haq. Surga itu benar. Ada. Bahkan Syekh Ibrahim Bajuri dalam kitab Tauhidnya mengatakan surga dan neraka sudah diciptakan. Sudah ada saat ini. Tapi tunggu nanti yang masuk pertama kali adalah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk nanti pertama kali Nabi Muhammad. Itu di dalam Maulid Ad-Dibai ada doa, Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah orang pertama yang masuk ke dalam surga. Ya Allah, tempatkanlah kami di dalam istana yang ada dalam surga bersama Nabi Muhammad. Karena istana termegah yang ada di surga, dan yang pertama kali memasuki istana di dalam surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syafaat Rasul sangat penting sekali. Nabi ajarkan habis azan baca doa. Doa sesudah azan. Hanya dengan membaca doa sesudah azan, saking baiknya Nabi Muhammad kepada kita, Nabi katakan wajabat lahu syafaati. Dia wajib dapat syafaatku. Padahal amalan sederhana. Itu permohonan Nabi kepada Allah. Allah berikan semua yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perjumpaan antara Allah dengan penghuni surga itu benar. Neraka juga benar. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka, Allah rubah fisik mereka menjadi raksasa. Jadi besar, raksasa. Kenapa? Biar lebih merasakan sakitnya azab. Bahkan dalam hadis dikatakan birsul kafir mithlu Uhud wa giladu jildihi masiratu thalathin. Gigi geraham orang kafir di dalam neraka sebesar gunung Uhud. Gigi geraham. Tebal kulitnya, perjalanan 3 hari 3 malam. Biar merasakan siksaan demi siksaan. Nah, yang baik, yang taat, yang baik, meninggal husnul khotimah, amin. Yang mereka dapatkan kenikmatan demi kenikmatan dari awal, mulai dari wafat. Jangankan ruh lepas sudah rasa nikmat. Guru-guru kami ada yang bersanad kepada As-Sayyid Abdullah Al-Ghammari di Maroko, Al-Mutafannin Al-Muhaddith. Nah, beliau itu termasuk orang yang mengkritik dan meneliti bahwa ketika orang yang baik meninggal dunia juga merasakan sakit. Itu bagi beliau itu gak mungkin. Nah, orang sudah taat, sudah baik, ketika meninggal yang dia rasakan kenikmatan. Bahkan min alamati husnil khatimah, tanda orang meninggal baik, air mani keluar. Kenapa? Karena merasakan kenikmatan ruh itu lepas dari jasad. Kalau baik enak semua dari awal. Gak perlu takut, gak perlu sedih. Riwayat yang mengatakan tersakiti, itu kata beliau sudah diteliti sanadnya itu munqati', terputus, tidak tersambung kepada Nabi, dan riwayat kebanyakan palsu. Sekalipun diterima, itu bukan untuk orang baik. Kita secara pribadi mendapati para ulama, para sholihin ketika meninggal dunia senyum. Muka bercahaya, wajahnya senyum. Bahkan ada yang sampai mendekati ekspresi tertawa. Logika sederhana, bagaimana mungkin seseorang itu di saat merasakan sakit sambil senyum?
Di saat merasakan sakit, tertawa. Sebaliknya, senyum dan tertawa itu adalah simbol ekspresi kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. Gak ada satu ayat dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa orang yang beriman, orang yang taat, meninggalnya sakit, tidak ada. Yang ada apa? Orang yang taat dan istiqomah, Allah nyatakan, innal ladzina qalu istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Adanya ayat itu. Kalau yang istiqomah, yang taat, yang baik, jangan takut, jangan bersedih kalau mau meninggal. Malaikat turun mengiringi dan dapat kabar gembira dari Allah dengan surga sesuai dengan amal baik yang telah kalian lakukan ketika hidup di dunia ini. Itu ayat jelas sekali menerangkan meninggal orang yang taat, meninggal orang yang beriman, meninggal orang yang baik, yang husnul khotimah, meninggalnya itu penuh dengan kenikmatan. Jadi gak seperti riwayat seperti ditusuk pedang 70 kali atau domba yang hidup ditarik kulitnya hingga lepas dengan kayu yang berduri. Ya seperti itu rasa sakratul maut. Ya. Mungkin ini maknanya bukan kepada orang mukmin, tapi kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang fasik. Dan perjumpaan dengan Allah, pertemuan dengan Allah di dalam surga, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada penghuni surga. Nabi punya doa dalam kitab Nasaihul Ibad. Di situ Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka an nazra ila wajhik wa syauqa bi liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu bisa melihatmu di surga dan rindu kepadamu dengan menghilangkan rasa rindu dengan perjumpaan denganmu. Itu doanya Rasulullah SAW. Ulama mengatakan dawaul qulub biligoil mahbub, obat hati yang merindu adalah bertemu dengan sesuatu yang dia cinta. Orang-orang yang levelnya sudah maqam al-arifin, ya, itu rindu mereka hanya satu, kepada Allah atau kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya dunia ini hanya ingin menjalankan umur yang Allah sediakan saja, tapi hatinya sudah ke arah itu. Wujuduhu ka'adamihi. Secara fisik ada di dunia, tapi hatinya sudah tidak di dunia. Ya, sudah ta'alluq dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini talqin ibu-ibu. Ini jangan ditinggal. Ini bagian dari doa. Tapi dalam bentuk apa? Memberikan bantuan pertanyaan. Jawaban-jawabannya dikasih lewat talqin. Nabi katakan bahwa yang di kuburan itu mereka mendengar kalian. Mereka mendengar, tapi mereka tidak bisa menjawab panggilan kalian. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, itu pernah dalam satu peperangan dibuat semacam lubang, dimasukkan di situ yang wafat di dalam peperangan, ya, baik yang muslim mereka punya tempat sendiri, baik orang-orang musyrik kafir Quraisy. Setelah dimasukkan di Qulaib, lubang itu, Nabi berdiri di atasnya, kemudian Nabi mengatakan, bagaimana? Kalian sudah dapati tidak apa yang saya janjikan? Di samping Nabi ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau berbicara kepada orang yang sudah mati. Apa jawaban Nabi? Ya Umar, sesungguhnya mereka mendengar apa yang saya sampaikan. Dan mereka juga melihat. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Tidak bisa bersuara.
Dari hadis ini kita bisa pahami talqin yang kita bacakan itu terdengar oleh almarhum di dalam kubur. Maka setelah itu dikatakan bahwa perjumpaan Allah dengan penghuni surga itu hak. Wa anna Allah yab'atsu man fil kubur al-an qad sirta fi atbaqi tharaya wa baina asakiril maut fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bik wa huma munkarun wa nakir fala yufzi'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla fa idza sa'alak man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuk faqul lahumā bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal islamu dini wal ka'batu kiblati wal qur'anu imami wal muslimun wal mu'minun kulluhum ikhwani. Datang dua malaikat. Malaikat ini dinamakan Munkar wa Nakir. Apabila dua malaikat ini sudah datang menghadapmu, jangan takut. Karena dua malaikat ini juga makhluk. Dan apabila kedua malaikat ini bertanya kepada kamu, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kiblatmu? Apa imammu? Siapa saudaramu? Maka katakanlah kepada kedua malaikat tersebut dengan lidah yang fasih, keyakinan yang benar, Allah adalah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku, Ka'bah adalah kiblatku, Al-Quran adalah imamku, seluruh saudara muslim dan muslimat adalah saudara-saudaraku. Itu jawaban, nyampe. Gak perlu repot lagi, ketakutan. Kita kalau hafal sesuatu, sekalipun hafal sudah di luar kepala, tapi ketika menghadapi situasi yang mencekam, yang menakutkan, gugup, hilang semua itu. Nah, dalam kuburan yang kita hadapi, malaikat. Selama hidup di dunia belum pernah kita bertemu malaikat. Tahu-tahu pindah alam di kuburan, malaikat datang menghadap kita. Sudah begitu datang menghadap kepada kita, sodorkan pertanyaan, hilang ini. Hilang hafalan. Itu analogi sederhana. Makanya dibantu dengan talqin. Kalau doa sampai, maka talqin juga sampai. Doa sampai kepada orang yang meninggal. Wah, Nabi ajarkan kalau ada orang meninggal, baca doa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Itu Nabi yang ajarkan doanya dalam hadis Sahih Muslim. Nah, ini ikhwan muslimin, ya, mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah. Kemudian kita di dalam kuburan mendapatkan taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya tutup. Ulama mengatakan di dalam kubur ini yang gak bisa bahasa Arab, gak perlu berkecil hati. Ya. Ada pendapat ulama mengatakan malaikat nanti bertanya sesuai dengan bahasa kita. Yang meninggal orang Ternate, bisa bahasa Ternate, malaikat tanya pakai bahasa Ternate. Gampang itu. Makassar, pakai bahasa Makassar. Indonesia, bisa. Ada pendapat ulama. Masalah bahasa dalam kubur ini tidak ada dalil yang sharih. Ya. Sifatnya zonni, tidak qat'i. Pendapat pertama bahasanya bahasa setempat. Bukan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, ada yang berpendapat bahasa Suryania. Dalam kubur ditanya pakai bahasa Suryania.
Tapi ini juga dikritik oleh banyak ulama. Ada juga yang menerima pendapat ini. Ada pendapat ketiga menggunakan bahasa Ibrania. Pendapat keempat menggunakan bahasa Arab. Nah, yang bahasa Arab ini ada pendapat menyatakan sekalipun kita hidup di dunia tidak bisa bahasa Arab, tapi kita meninggal husnul khotimah, secara otomatis Allah jadikan lisan kita mampu menjawab menggunakan bahasa Arab. Bukan perkara menghafal dan bisa bahasa Arab. Yang menjawab itu adalah iman dan amal, bukan lidah. Kalau lidah, sebelum meninggal kita hafal itu pertanyaan malaikat dan kita hafal jawabannya. Tapi bukan lidah yang menjawab pada waktu itu. Amal kita, iman kita. Ada yang tawakuf, tidak menjelaskan ini bahasa apa. Itu kuasanya Allah. Tidak tahu dalam kubur menggunakan bahasa apa. Ada riwayat mengatakan Farisiyah. Jadi masing-masing subjektif menggunakan bahasa dengan niat bermacam-macam. Ya, terlepas daripada itu, insya Allah yang baik, yang taat kepada Allah, dia meninggal husnul khotimah. Nabi sudah kasih kabar gembira. Setelahnya mudah. Makna mudah termasuk menjawab pertanyaan malaikat juga mudah. Ada satu jalan tol ya dalam kubur. Jadi sudah gak pakai nanya lagi. Gak ada pertanyaan malaikat. Langsung masuk ke dalam taman surga. Apa itu? Orang yang ketika hidup di dunia, dia punya ikatan hati yang kuat, kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad. Yang model semacam ini, yang sehari-harinya hanya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sehari-harinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehari-harinya nonton YouTube hanya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sehari-harinya hanya menyebut nama Rasul. Sampai nanti hatinya muncul rasa cinta, ta'alluq al-qawi, ikatan kuat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menyatakan sendiri dalam kubur, dia meninggal dunia dalam kubur, ada malaikat bawa bitaqah. Bitaqah itu satu kartu. Di dalam kartu itu ada surah, gambar. Disodorkan kepada orang yang tadi baru meninggal dunia di dalam kubur. Hal arafta, kamu kenal gak siapa orang ini? Nah, orang yang hidup di dunia ini kalau sudah punya ta'alluq, cinta dengan Nabi sangat kuat, dia kenal gambar itu. Dia mengatakan, hadza an-Nabi Muhammad. Oh, ini saya kenal, ini Nabi Muhammad. Saat itu terdengar suara mengatakan, wahai malaikat, tinggalkan dia. Jangan lagi beri pertanyaan kepada dia. Dia sudah selamat. Setelah itu dia dapat VIP di kuburan. Sampai masuk ke dalam surga. Dan puncaknya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nah, ini jalan tol, jalan VIP, yaitu kita ta'alluq hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah bersihkan hati kita, wafatkan kita husnul khatimah setelah panjang umur, sehat walafiat. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhumah wa tafarraqan bari tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya minhum wal amwat. Allahumma mi al muslimin fil qudsi wal ghadha fi kulli Palestin. Allahumma kun lahum auna wa nasira. Allahumma alayka bil yahud az-zalimin wa sahanatil ghasibin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma arina fihim ajaiba qudratik waj'alhum ibratan li ghairihim ya maulana ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'ifin fi Palestin. Allahumma fukka qaidahum. Allahumma fukka qaidahum. Allahumma qawwi ajizihim. Allahumma shfir mawdahum. Allahumma a'inhum ala bala'i muhawwin alaihim ya maulana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Wasirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبحانك اللهم تحيات فيها سلام واحد والحمد لله رب العالمين ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.